News mendadak bersama The Proms. Adik-adik, ketemu kembali dengan The Proms ya untuk mendampingi adik-adik belajar. Kali ini berbeda dari biasanya, yaitu The Proms akan mendampingi adik-adik dalam rangka menyiapkan diri menghadapi penilaian tengah semester ya. Jadi PTS 1 begitu untuk matematika kelas 9 SMP. Nah, soal yang The Proms ambil adalah soal dari buku yang paling banyak dipakai oleh pelajar di Indonesia ya, adalah buku PR Intan. Begitu ya, nanti adik bisa cek dari sana dan The Proms akan bahas soal-soal keren ini tentunya dengan cara-cara atau trik yang sangat jitu. Oke, kita dalam mengerjakan soal ini harus secepat mungkin, tetapi juga adik-adik harus tetap mengerti gitu ya. Siap adik ya? Kali ini langsung 20 nomor. Iya. Oke, adik kita mulai. Perhatikan. Nomor 1 adik. Dari hasil dari 5 kuadrat kali 3 pangkat negatif 4 dikurangi 9/7 pangkat negatif 2. Itu berapa? Luar biasa ya. Adik masih ingat ya? Tentu saja perkaliannya kita kerjakan dulu. Mari, ini dikerjakan dulu. Artinya kan 5 kuadrat ya, itu kan 25. Betul? Kali tapi pangkatnya negatif, berarti kan per dibagi 3 pangkat 4. Nah, adik 3 pangkat 4. Ini kita siapkan di sini ya supaya adik-adik mengerti. Berarti dibagi berapa? 81. Ini sudah selesai adik. Dikurangi ya. Kalau pangkat negatif itu kan seper. Kalau 1/9/7 itu kan berarti 7/9. Tetapi terus dikuadratkan. Maka 7 itu adalah 7 kuadrat, artinya 49. 9 kuadrat artinya 81. Masya Allah. Ya. Tidak ngira adik, soal keren ini ya hanya dalam 2 langkah selesai ya. Betul ya, ini 81, kemudian 25 dikurangi 49 tentu negatif 24. Wow, memukau banget ya. Negatif 24 dibagi 81. Masya Allah, 2 langkah ya. Oke, tentu saja mengapa The Proms ini nuliskan angka-angka seperti ini? Karena untuk materi bilangan berpangkat, tentu saja ini penting banget ya, 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 10 ya. Ini sebaiknya hafal, atau seharusnya hafal, atau harus hafal gitu ya. Karena itu sangat membantu. Kenyataannya ini langsung kita pakai. Begitu pula 3 pangkat 0 sampai 3 pangkat 10. Dan nanti tugas adik-adik kayak gini ya. Nah, gitu. Nah, pertama dibuat, berikutnya dibiasakan. Oke, karena itu akan jauh mempercepat. Nah, sekarang nomor 2. Masya Allah, soal ini ya. Jangan-jangan mudah nih. Hasil dari 1331 pangkat 2/3 dikurangi 256 pangkat 5/8 dikali 81 pangkat 1/4. Masya Allah, itu angka apa itu ya? Nah, 1331. Kalau melihat bau-baunya, kira-kira ini bisa kita sederhanakan menjadi apa ini deh? Kalau 10 pangkat 3 itu kan 1000. Nah ini lebih, saya kok curiga ini 11 pangkat 3. Bener nggak? Yakin nggak? Betul ya? Karena 11 kuadrat 121 lalu kali 11 lagi. Betul itu ya. Jadi ternyata ini adalah 11 pangkat 3. Kemudian pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. 3 itu dikalikan apa? 2/3. Gitu adik ya. Kemudian dikurangi dengan. Nah, muncul angka 256. Apa The Proms bilang ya? Bahwa ini penting ya. 256 kita akrab, ternyata 2 pangkat 8. Berarti itu adalah 2 berpangkatkan 8, pangkat-pangkat lagi, berarti dikalikan. Kali 5/8. Wow, keren ya. Kali, nah untuk ambil titik aja. 81. Nah, 81 kembali di sini ya. 3 pangkat 4. Berarti itu adalah 3 pangkat 4 dikalikan 1/4. Bagaimana dek? Mudah sekali ternyata ya. Berarti ada banyak yang bisa kita coret. 3-nya coret, 8-nya coret. Wow, 4-nya coret. Ya habis deh. Tinggal gampang ya. Berarti adalah 11 pangkat 2 ya, 11 kuadrat berapa adik? 121 dikurangi dengan
2-nya pangkat 5. Berapa 2 pangkat 5? Nah, di sini enaknya ya, dia adalah 32 kali 3-nya pangkat 1. Ya, pangkat 1 ya berapa kalau bukan 3? Ya Allah ya Robi, berarti di sini adalah 121 dikurangi 32 kali 3 maksudnya ya. Jadi 96. Wow, masa kayak gini harus kalkulator? Enggak ya, Dek ya. Berapa jawabannya? 25. Masya Allah. Ada 25. Ya ampun. Ternyata ya, matematika itu susahnya sebelum dibahas oleh The Prams ya, karena setelah dibahas enteng-enteng banget ya. Masa sih semua soal gitu? Nah, ikuti saja terus. Coba nomor 3 misalnya, hasil dari 5 kuadrat kali 2 pangkat 3/4 dikurangi 3 kuadrat kali 2 pangkat 3/4 dibagi 256 akar pangkat 4 dari 8. Masya Allah, nggak kurang susah soal ini. Iya, tenang aja adik, mari The Prams antarkan adik-adik apa yang bisa kita lakukan ya. Adik-adik, kalau aku melihat ini 2 pangkat 3/4, ini juga 2 pangkat 3/4. Berarti bisa difaktorkan. Dengan kata lain apa? Bisa dikeluarkan 2 pangkat 3/4 keluar kurung ya. Berarti di sini tinggal ada 5 kuadrat, oke, dikurangi 3 kuadrat. Itu bentuk yang atas dibagi. Yuk sekarang yang bawah. Ya. Berarti apa? 256 ya, 256 tetap. Nah, akar pangkat 4 dari 8 itu kan artinya, ya di sini aja dulu, artinya perhatian 8 itu berpangkatkan 1/4 gitu ya. Padahal 8 itu adik, 8 itu 2 pangkat berapa adik? 2 pangkat 3. Berarti adalah 2 pangkat 3 pangkat 1/4. 3-nya itu kali 1/4. Ternyata itu berapa? 2 pangkat 3/4. Masya Allah ya. Akar pangkat 4 dari 8 itu ternyata 2 pangkat 3/4 ya. Soal ini cuma ngajak bermain-main aja. Itu langsung selesai. 5 kuadrat adalah 25 gitu adik ya. Kurangi 3 kuadrat adalah 9 dibagi dengan 256. Adik di sini 16 dibagi 256. Masya Allah, ini kan 16 kuadrat ya. Ya udah, berarti kita langsung selesai. Jawabannya adalah 1/16. Subhanallah. Ngerti adik ya? Tuh gampang kan? Dibilangin nggak ya? Nah, tapi nomor 4 masa sih bisa sederhana ya, serumit ini? Ya, mari aja kita coba ya, dengan konsep-konsep yang The Prams sudah berikan dan trik-trik yang tentu saja kita punya. Oke, perhatian semuanya. Soalnya ya serumit itu ya. Mari semuanya. Berarti kita ya akan selesaikan satu langkah setelah ini. Oke adik ya. Berarti pangkat min 1-nya ini langsung kita pakai. Artinya apa? Semua pangkat kalikan min 1. Berarti apa yang terjadi itu? 36 pangkat 3/4 kali min 1. Berarti min 3/4 gitu ya. Dan kali 10 pangkat min 3 pangkat min 1. Min 3 kali min 1 adalah 3. Berarti 10 pangkat 3. Betul? Betul banget ya. Dibagi 75 pangkat. Nah, kali min 1 juga. Berarti 2 positif ya. 75-nya kuadrat. Lalu adik, di sini ingat ya, 64. Mana? Nah, di sini 2 pangkat berapa 64? 2 pangkat 6 ya. Kali 1/6. Ya. Karena kan pangkat min 1 ya. Berarti 2 itu tinggal pangkat. Ya berapa adik? Tinggal pangkat 1 ya kan. 2-nya adalah pangkat 1 ya. 1 apa min 1? 64 pangkat min 1/6 tadi kan pangkat min 1 jadi positif ya. Gitu. Betul. Sehingga di sini adalah 2 pangkat 1. Jadi ya. Oke. Nah, betul ngerti ya adik ya? Oke. Jadi kan ini
2 pangkat 6 kali min 1/6 2 pangkat min 1 tapi kali min 1 ya, berarti 2 pangkat 1. Oke, satu langkah ternyata langsung menjadi sangat sederhana gitu ya. Kemudian berikutnya adik, di situ kita punya 36 pangkat min 3/4 ya, 36 pangkat min 3/4. Nah, bagaimana ini akan kita kupas ya. Kalau 36 itu kan menuju apa? Tentu saja ini bisa kita bayangkan dia adalah 9 kali 4, betul? Betul ya? Berarti 9 itu adalah 3 kuadrat gitu adik, 3 kuadrat. Terus pangkat min 3/4 berarti dikalikan aja kali min 3/4 gitu adik. Kemudian 4 itu apa? 2 kuadrat ya, sama pangkat min 3/4 gitu adik ya. Itu menguraikan 36 nya. Kemudian di situ ada 10 pangkat 3 ya adik. 10 pangkat 3 itu berapa adik? Berapa? 1000 ya. 1000 itu kan berarti bisa kita bentuk menjadi 25 berapa? 125 kali 8 ya. Biar dulu lah 125 kali 8. Jadi maksudnya gini adik. Ini kita bedakan warnanya ya. 10 pangkat 3 itu 125 kali 8 gitu ya. Lalu nanti akan kita bagi dengan yang di bawah. Kalau 75 itu adalah 25 kali 3 ya. Ini kita jadikan apa? 25 kali 3. Berarti jadinya apa? 25 ya, itu adalah 5 kuadrat terus dikuadratkan lagi berarti 5 pangkat 4 gitu ya. Kemudian di situ ada 3 dikuadratkan ya udah 3 kuadrat. Lalu 2 pangkat 1 dia adalah 2 gitu ya. Ngerti adik ya? Oke, baiklah adik-adik. Kemudian langkah berikutnya adik, mari perhatian. Ini memang ngajak kita berpikir. Oke lah kita ladeni ya. Berarti adik yang di sini 3-nya pangkat berapa? 2 dengan 4 dicoret ya. Berarti min 3/2. Tahu adik ya? Kemudian 2-nya pangkat berapa adik? 2 dengan 4 dicoret. Sama, min 3/2 gitu ya. Kemudian adik 125 tadi bagaimana? Tentukan 5 pangkat 3 toh. 5 pangkat 3, 8 adalah 2 pangkat 3. Sampai sini tahu ya. Kemudian dibagi dengan ya. Dia ada 5 pangkat 4 ya. 5 pangkat 4 atau langsung kita taruh bawahnya biar makin kelihatan. 5 pangkat 4. Terus di sini 3-nya pangkat 2. Oke, karena ini dibolak-balik kan boleh ya adik ya. Kemudian 2-nya pangkat 1. Iya. Gitu adik ya. Oke deh. Nah, berikutnya ya. Dari sini makin menantang ini. Tapi kan sudah lumayan banget ya. 3-nya langsung kita sederhanakan. 3 berpangkat min 3/2. Kalau naik kan min ya. Min 3/2 min 2. Min 3/2 min 4/2. Berarti apa? Min 7/2. Gitu adik ya. Pangkat min 7/2. Gitu. Betul ya adik ya? Oke. Lalu berikutnya adik-adik ya. Kita lihat 2-nya pangkat berapa? Ya. Yang atas min 3/2. Kalau kali itu kan ditambah ya. Min 3/2 tambah 3 itu kan berarti 3/2 ya. Min 3/2 ditambah 3 ya, betul? Berarti kan 3/2. Terus ininya naik ya. Berarti 3/2 tadi ini kan kalau diam-diam gini 1 ya dek ya. Diam-diam itu adalah 1 ya. Sehingga min 3/2 min 1 gitu ya. Berapa itu? Berarti min 5/2.
Betul? Sorry, tadi kan 3/2 ya. Min 3/2 plus 3 itu 3/2 min 1. Berarti berapa, Dek? Ya, betul ya. Berarti setengah gitu. Ya kan? Kemudian mari kita lihat tentang 5-nya. 5-nya pangkat berapa itu? Berarti 5-nya adalah pangkat negatif 1. Gitu. Tapi sebentar dulu. Kayaknya di penulisan soal itu ada yang salah ya. Tapi kita cek dulu. Nanti ini saya ragu ya. Ini min apa plus gitu ya. Oke. Sehingga adik di sini angka terakhir ini kita dapatkan sama dengan apa? 2-nya pangkat. Ya, 2-nya pangkat berapa? Setengah gitu. Ya. 2-nya pangkat setengah dibagi dengan yang pangkat negatif kan ke bawah. 3-nya pangkat 7/2. Oke. Kemudian 5-nya min 1 karena turun berarti pangkat 1. Gitu. Nah, kecurigaan saya terbukti. Kayaknya ini tidak ada yang pas banget ya. Adanya 2 pangkat 5/2. Ya, kita cek aja dari atas. Tadi asalnya angka 2 itu dari mana, Adik? Dari sini ya, Adik ya. Ini sudah jelas ini. 2 ya, pangkat 2 kali min 3/4. Nah, kelirunya di sini. Ini min ya. Oke. Berarti ya, perubahannya min 3/2 tambah 3. Ya, berarti 3/2 gitu ya. Kemudian Adik 2-nya yang di bawah ya. Karena ini tadi kan 2 yang di bawah itu asalnya dari sini ya. Ini berarti ini pangkatnya negatif 1 ya, gitu ya. Kemudian ini negatif 1 juga. Oke Adik, maka perubahannya adalah 3/2 tambah 1. Nah, jadi deh 5/2 ya. Sehingga 2-nya pangkat 5/2 gitu ya. Betul ya? Seperti itu, sehingga 2 pangkat 5/2 dibagi 3 pangkat 7/2 kali 5 pangkat 1. Itu pas banget dengan jawaban yang ada di B gitu Adik ya. Jadi memang menuntut kecermatan yang luar biasa. Berarti di sini tidak perlu ada ini dong ya. Betul kan? Karena yang dimaksud soal ternyata jawabannya ini. Berarti kesalahan penulisannya ada di situ ya, Adik ya. Oke. Baiklah Adik, soal nomor 4 telah kita lalui. Nah, bentuk pangkat kalau sudah rumit ya, memang begitu, tapi nggak akan sangat panjang ya. Oke Adik, 5, perhatian. Ini sudah sampai pada yang namanya bentuk akar ya. Akar 125 dikalikan akar 8 dikurangi akar 180 ditambah akar 90 ya. Oke, mari langsung kita pakai sama dengan 125 adalah 25 kali 5. Akar 25-nya adalah 5, akar 5-nya tetap. Pertama kita rubah dulu ke situ. Semua tahu Adik ya. Kali akar 8. 8 adalah 4 kali 2. Berarti akar 8 akar 4 kali akar 2. Akar 4 adalah 2, akar 2-nya tetap. Itu ya. Agak loncat dikit ya biar asik. Dan dikurangi 180 Adik. 180 itu bagaimana? Dia adalah 36 kali 5 ya. 36 kali 5 ini. 36 kali 5. Akar 36 adalah 6, akar 5-nya tetap gitu ya. Dan nanti Adik tambah dengan akar 90. Ingat, berarti kalau 90 adalah 9 kali 10. Akar 9 adalah 3, akar 10-nya tetap. Gitu ya Adik-adik ya. Oke, sehingga apa yang terjadi? Nah, Adik-adik, maka kita punya, gini kan bisa dikalikan 5 kali 2, 10. Akar, dalam akar kalikan boleh ya, 5 kali 2. Jadi 10 akar 10, gitu ya. 10 akar 10. Kemudian Adik-adik, setelah itu, kita punya akar 10, kita kumpulkan. Berarti ini, ditambah 3 akar 10. Kemudian dikurangi dengan 6 akar 5 gitu ya. Nah, sehingga sudah jadi sederhana banget. Yang ini bisa dijumlah dengan ini karena sejenis.
10 tambah 3 berapa? 13 akar 10 ya adik ya. Dikurangi dengan 6 akar 5 ya. Sudah ada kayak gini? 13 akar 10 dikurangi 6 akar 5. Ye, sudah ada ya. Ternyata ada di situ. Gitu ya adik-adik ya. Oke. Baiklah. Jadi gampang ya. Baru nyadar kalau gampang. Oke. Saran nomor 6. Perhatian. Akar 24 dibagi akar 3 dikurangi akar 6. Nah, dapat disederhanakan menjadi ini. Nah, ini artinya disederhanakan itu artinya apa, Dik? Kita disuruh merasionalkan penyebut. Ingat ya, Dek ya, bahwa penyebut itu nggak boleh bentuk akar. Jadi belum rasional ya. Maka langkah-langkah kita ya langkah itu. Kita tulis dulu akar 24 dibagi dengan apa ini? Akar 3 dikurangi akar 6 ya. Cara merasionalkan itu dikalikan angka 1, tapi diwujudkan dalam bentuk pembagian sekawannya. Kalau ini A min B, sekawannya A plus B, berarti apa? Akar 3 ditambah akar 6. Di bawah pun gitu adik, akar 3 ditambah akar 6. Gitu ya adik ya. Nah, bagaimana penyederhanaannya? Mari ke sini. Jadinya A min B kali A plus B. Ya, adik-adik saya ajak untuk mengingat kembali satu perumusan, karena nanti akan penting di sini ya. A plus B dikalikan ya. A min B itu hasilnya apa? Dia adalah A kuadrat min B kuadrat. Ini adalah rumus penting yang dipakai untuk merasionalkan penyebut ya. Maka yang di bawahnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Gitu ya, Dek ya. Oke, berarti apa? Akar 3 dikuadratkan adalah 3 dikurangi akar 6 dikuadratkan adalah 6. Sederhana sekali yang di atas ya. Kemudian yang di bawah maksudnya ya. Yang di atas tinggal itu adik ya. Akar 24 kali akar 3 ya. Oke, langsung kita uraikan. Jadi ini dikalikan adik. 24 itu bagaimana nih? Kita pakai, ini kan 4 kali 6 ya dek ya. Ini adalah 4 kali 6. Akar 24 berarti 2 akar 6. Betul adik ya? 2 akar 6 itu dikalikan dengan akar 3. Ingat ya, karena ini kurung, berarti ditambah 2 akar 6 ganti dikalikan ini, yaitu akar 6. Gitu ya. Betul adik ya? Oke deh. Langkah berikutnya. Yang bawah jadi gampang banget. 3 kurangi 6 berapa, Dek? Tentu saja negatif 3. Oke ya. Berarti ini 2 akar 6 kali 3. Ya. 6 kali 3 itu 18. Ya. Berarti 2 kali akar 18. 18 itu 9 kali 2. Akar 9 adalah 3, akar 2-nya tetap. Loncat-loncat dikit enggak apa-apa. Ya kan udah pinter ya. Ditambah 2 kali akar 6 kali akar 6. Berarti kan 6. 2 kali 6 adik berapa? 12 ya. Gitu. Betul ya. Sehingga kita punya apa ini? 2 kali 3 tentu 6. 6 akar 2 ditambah 12 dibagi dengan negatif 3. Ya. Langkah terakhir tinggal menyederhanakan ini. 6 dibagi negatif 3 berapa? Tentu negatif 2 kali akar 2 gitu ya. 12 dikurangi dibagi negatif 3. Tentu negatif ya. 12 bagi 3 adalah 4. Ya. Sudah selesai ternyata langkah kita adik-adik. Kita lihat jawaban. Jangan-jangan ada, Dek. Negatif 2 akar 2 min 4. Ayo mana? Negatif 2 akar 2 min 4. Subhanallah. Benar-benar ada ya. Oke. Untuk Prams janji ya, setiap mengerjakan soal serumit apapun, maka tempat yang disediakan ini harus cukup. Artinya apa? Kita harus berpikirnya ekstra hebat ya. Nggak boleh ya ngelantur kemana-mana ya. Harus cepat dan tepat. Oke. Saran nomor 7. Karena ada 20 nomor loh adik ya. Tetap semangat adik. Oke. 7 perhatian. Persegi panjang memiliki panjang 9 akar 10 dibagi akar 10 min 1 dan lebarnya akar 2 ditambah akar 5 desimeter ya. Luas persegi panjang tersebut adalah berapa desimeter persegi? Itu ternyata nomor 7 ya. Oke deh. Berarti adik-adik, tentu saja kita kenal sebuah persegi panjang itu kalau cari luas apa?
panjang kali lebar gitu ya. Langsung kita pakai adik. Berarti ada apa itu? 9 akar 10 dibagi akar 10 min 1, ini panjangnya. Lalu kali lebarnya, dia adalah akar 2 ditambah akar 5. Gitu ya. Seperti itu adik-adik ya. Nah, langsung kita tangkap ternyata ada yang belum rasional ya. Mana itu yang belum rasional? Yaitu akar 10 min 1 ya. Maka ini harus kita rasionalkan dulu. Dirasionalkan kali 1 tapi dalam bentuk sekawan. Min berarti menjadi plus. Akar 10 yuk plus 1 gitu adik ya. Di sini juga gitu. Akar 10 ditambah 1 ya, gitu kan cara merasionalkan ya. Oke adik-adik ya. Kemudian langkah berikutnya adalah penyebutnya jadi asik banget ini. Coba perkalian ini dengan ini. A min B kali A plus B berarti A kuadrat min B kuadrat. A kuadrat berarti akar 10 dikuadratkan adalah 10 dikurangi 1 kuadrat tetap 1. Ini sudah hilang gitu ya. Tinggal yang di atas 9 akar 10. Apalagi deh yo. Masih ada itu apa? Akar 2 ditambah akar 5 gitu adik ya. Oke. Kemudian masih dikalikan lagi ini. Apa itu? Akar 10 ditambah 1. Wow, keren ya adik ya. Ternyata 10 kurangi 1 berapa adik? 9 ya, kita coret dengan ini. Sudah jauh lebih sederhana ya. Sudah tidak ada 9 lagi adik. Berarti berikutnya ya, tinggal angka yang ada. Mari kita sederhanakan ya. Berarti adalah akar 10 kali akar 2 ya. Ngerti itu? Mari sini ya. Akar 10 kali akar 2 kita ngalikan ini dengan ini. Berarti akar 20. 20 itu 4 kali 5 diakarkan, berarti akar 4 adalah 2, akar 5 nya biar tetap itu ya, itu kalikannya ini. Kemudian akar 10 kali akar 5 ganti ini kali ini, maka akar 50 adalah 25 kali 2, akar 25 adalah 5, akar 2 nya biar tetap gitu ya. Maka disitu menjadi ditambah 5 akar 2. Oke. Dan masih kita kalikan dengan ini, akar 10 ditambah 1 ya. Asik ternyata ya. Oke ya adik-adik. Sekarang kita akan kalikan. Nah kalau kalikan dalam kurung ya, hati-hati, adik harus ngerti, harus paham. Berarti ini kali ini gitu ya adik ya. Berapa itu? 2 akar 5 kali akar 10 berarti ya 2 akar 50. Betul? Itu adik ya. Terus gantian ini kali ini ya. 2 akar 5 kali 1 berarti ditambah 2 akar 5 gitu dong ya. Oke, sekarang ganti ini kali ini. Yuk ditambah 5 akar 2 kali akar 10 berarti berapa itu dek? 5 akar 20. Terus terakhir ganti ini kali ini gitu ya. 5 akar 2 kali 1 ditambah 5 akar 2 ya. Gitu adik-adik ya. Oke, baiklah adik. Setelah itu gimana langkah berikutnya? Nah ikuti lagi. 2 akar 50. 50 itu 25 kali 2 berarti 5 akar 2. 5 kali 2 adalah 10. 10 akar 2. Wow, keren banget ya. Ditambah, kalau ini kayaknya udah kecil, nggak bisa ngapa-ngapain ini. Yang akar 20 masih bisa. 20 itu adalah 4 kali 5. Akar 20 berarti 2 akar 5. 2 kali 5 adalah 10. 10 akar 5. Gitu ya dek ya. 10 akar 5 kemudian ditambah dengan apa itu? 5 akar 2. Gitu ya. Setelah ini adik-adik kayaknya sudah sejenis ya. Kita punya yang akar 5 dulu yuk. 2 akar 5 ditambah 10 akar 5. Berapa itu? Tentu saja 12 akar 5 ya. Kemudian yang akar 2 gantian ditambah mana? Ini adik 10 akar 2 ditambah 5 akar 2. 10 tambah 5 berapa? Iya, 15. 15 akar 2. Ye, akhirnya
Sampai deh pada jawaban. Berapa, Dek? 12 akar 5 ya. Ayo mana? 12 akar 5 di sini ya, ditambah 15 akar 2. Masya Allah, B. Ya, penjumlahan kan komutatif deh, jadi nggak masalah seperti itu. Oke ya. Oke deh. Ya, sampai nomor 8. Ya. Apa ini nomor 8, Adik? Sudah ganti bab ya kayaknya? Iya, sudah persamaan kuadrat. Berarti adalah penyiapan soal dari bab 2 gitu ya. Perhatian. Diketahui persamaan kuadrat 3x kuadrat min 8x plus 1. Nilai diskriminan persamaan tersebut adalah berapa? Gitu. Adik-adik ingat ya, persamaan kuadrat A-nya AX kuadrat, koefisien E kuadrat adalah 3. BX itu min 8X, berarti B-nya negatif 8. C-nya adalah konstantanya 1, gitu ya. Bentuk umumnya kan seperti itu. Diskriminan aja yang ditanyakan ya, berarti gampang banget. B kuadrat min 4AC. B-nya negatif 8 ya, dikuadratkan, tentu saja 64 dikurangi 4 kali A-nya 3 dan C-nya 1. Ya udah, berarti 64 dikurangi 4 kali 3 ya adalah 12 ya. Berapa, Adik? Jawabannya adalah 52. Ada? Alhamdulillah sudah disediakan oleh pembuat soal ya. Begitu. Iya, jadi gampang ya. Alhamdulillah. Oke. Ya. Sudah kita lewati ya 8 nomor. Kita rasakan tingkat kesulitannya ya, tapi asik kok ya. Sekarang Adik, kita lanjut ya berikutnya di nomor 9. Adik, persamaan kuadrat berikut yang tidak mempunyai akar real. Nah, asik ini. Tidak mempunyai akar real itu artinya akarnya imajiner. Akarnya khayal. Syaratnya ingat ya, Dek ya. D-nya harus kurang dari 0. Gitu ya. Diskriminannya kurang dari 0. Ya. Adik-adik, dalam hal demikian ternyata ini namanya soal terbuka. Berarti apa? Adik itu harus mencoba, ya idealnya jawaban-jawaban yang ada ya, mungkin tidak harus semua sampai ketemu. Nah, dalam mencoba saran saya ya, tidak harus urut dari A kemudian B, C, D, tidak ya. Tetapi ya acak saja dan sambil bismillah nanti Allah yang akan menunjukkan ya. Misalnya saya akan mencoba jawaban B. Kita coba. 4x kuadrat berarti A-nya adalah 4. Ditambah 5x berarti B-nya adalah 5. Ditambah C berarti C-nya adalah 3. Gitu ya dari sini. Kita lihat D-nya, diskriminan. Ingat ya, B kuadrat min 4AC. Adik-adik, 5 kuadrat 25 dikurangi 4 kali A-nya 4, C-nya 3. Ternyata di sini berapa? 25 dikurangi 4 kali 4, 16 kali 3, 48. Nah, 25 kurangi 48, saya malas ngitung ya. Pastinya positif apa negatif? Dia adalah negatif. Memenuhi syarat? Iya. Berarti mana yang benar? B adalah benar ya. Dan saya pastikan A, C, D salah ya. Artinya apa? D-nya tidak kurang dari 0. Gitu aja. Oke, yang gampang biarkan gampang. Sampai nomor 10 ya. Adik-adik tetap semangat ya. Agar persamaan kuadrat M-2/4 X kuadrat ditambah 4X plus 1. Coba dari sini belum ngapa-ngapa kita harus menangkap informasi adik. A-nya koefisien E kuadratnya apa itu? M-2 dibagi 4 gitu ya. B-nya koefisien X-nya apa? 4. C-nya berapa adik? 1 gitu kan ya. Lalu soal ini mempunyai 2 akar real berbeda. Penting sekali. 2 akar real berbeda. Real itu berarti dalam akar harus positif. Ya, supaya berbeda berarti tidak boleh 0. Ya. Positif tidak 0. Ya, gitu ya. Berarti kira-kira syaratnya apa? D-nya positif. Tidak boleh 0, maka tidak ada sama dengan gitu ya. Oke. Sama, berarti B kuadrat min 4AC itu lebih dari 0. Gampang adik ya. Oke, 4 kuadrat 16 dikurangi 4 kali A-nya adalah M-2 dibagi 4.
Kemudian kalikan adik-adik ya dengan C. C-nya adalah 1. Ini lebih dari 0. Gitu adik ya. Mari kita lihat. Ternyata ini adalah ada 4 dan 4. Wow. Cantik ya. Itu dicoret adik. Berarti tinggal apa ini? 16. Min M min 2. Berarti kurangi M. Min jadi plus ya. Plus 2. Lebih dari 0. Gitu adik. Ya. Min M pindah ke kanan, boleh ya, jadi plus M. 16 tambah 2, dia adalah 18. 18 itu lebih besar dari M. Artinya apa? M itu lebih kecil dari 18. Selesai. Ya, M lebih kecil dari 18. Saran saya hati-hati. Ya, pindah ruas tidak membalik tanda pertidaksamaan. Yang membalik itu apa? Kalau kedua ruas dikalikan dengan negatif 1, gitu ya. Karena hati-hati, ada M lebih besar dari 18, ada M lebih kecil dari 18, gitu adik ya. Oke, baiklah adik-adik. Sampai di nomor 11, tetap semangat ya, tetap strong. Tetap semangat mendampingi adik-adik, semangat didampingi itu namanya jodoh adik ya. Baik, 11. Akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 15X tambah 56 sama dengan 0 itu apa? Nah, itu adalah P dan Q. Jika P kurang dari Q maka nilai PQ-nya bagaimana? Adik ingat ya, ada 3 metode. Bisa pemfaktoran, bisa melengkapkan kuadrat, bisa rumus ABC. Tapi ini nggak ditentukan ya. Kalau bisa difaktorkan ya kita faktorkan saja. Kita coba cek angkanya ya. Tambah 15X tambah 56 sama dengan 0. Berapa dan berapa? Kalau dijumlah itu adalah 56. Kalau dikali adalah 56, kalau dijumlah adalah 15. Bagaimana itu? Kayaknya ada deh. 7 dan 8. 7 kali 8 berapa? 56. 7 tambah 8 berapa? 15 dan semua positif. Wow, gampang amir ya. Berarti apa deh? X kuadratnya berarti X dan X ditambah 7 ditambah dengan 8. Gitu ya. X tambah 7 sama dengan 0 atau X tambah 8 sama dengan 0. Nanti jadi X1, ini jadi X2. X1-nya adalah negatif 7, X2-nya adalah negatif 8. Ya. Ada syarat P lebih kecil dari Q. Coba, lebih kecil negatif 7 atau negatif 8? Tentu saja negatif 8 itu lebih kecil. Ya. Negatif semakin besar itu kecil adik. Berarti yang lebih kecil itu P-nya, maka inilah P-nya. Oh, kalau gitu yang ini apanya? Q-nya. Kesimpulannya, P dan Q berturut-turut adalah negatif 8 dan negatif 7. Di sini ternyata ya. Jawabannya adalah C. Ya. Oke, 12. Aduh, matematika asik banget ya. Ngajak baper aja kadang-kadang ya. Akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 19x dikurangi 14 ya. Gimana ini? Sama, metodenya sama ya, bisa pemfaktoran, bisa yang lain ya. Oke. Kalau seperti ini kayaknya kita lebih asik sih dengan pemfaktoran, tidak masalah itu ya. Hanya A-nya kan tidak 1 ini ya. Ini A-nya di situ ada nilainya 3 ya. Maka nanti kita akan berpikir bahwa P ditambah Q itu B. B-nya adalah 19. Ya. Kemudian kalau P kali Q, kemarin kan gitu adik ya, itu adalah A kali C. Ya, kalau ini tadi adalah B. A kali C berarti 3 kali negatif 14. Dia adalah negatif 42. Gitu adik ya. Bisa enggak? Berapa dan berapa? Kalau dijumlah adalah 19. Kalau dikalikan adalah negatif 42. Udah kelihatan banget. Dari sini kesimpulannya kita punya P adalah 21. Kita punya Q adalah negatif 2. Coba dijumlah. 21 plus min 2. Betul? 19? Betul. Kali. 21 kali min 2. Min 42. Cocok ya. Ya udah. Ternyata udah ketemu. Tinggal ya kita kembali ke bentuk pemfaktorannya itu ya dek ya. Ayo gimana kalau A-nya nggak 1? Ya, ingat ya. Maka A-nya keluar kurung X ditambah dengan apa dek? P-nya itu pakai per A gitu ya. Kemudian dikalikan dengan X ditambah Q-nya juga per A. Gitu adik, nanti sama dengan 0 ya.
Sementara itu A-nya jelas, dia adalah 3 kali X ditambah P per A. Berarti 21/3. Kurung X ditambah Q per A, negatif 2/3. Negatif 2/3. Kurung sama dengan 0. Gitu ya. Nah, selesai deh. Sehingga apa? X tambah, nah 21/3 kan 7 deh, sama dengan 0. Atau gitu adik ya, X kurangi 2/3 sama dengan 0. Lah 3-nya kemana? 3 kan tidak sama dengan 0. Makanya yang sama dengan 0 ini atau ini gitu loh ya. Tahu ya adik ya, kenapa 3 ini tiba-tiba hilang ya. 3 nggak 0, maka yang 0 adalah ini dan ini gitu. Sehingga kita punya X sama dengan negatif 7 atau X sama dengan 2/3. Ini sebagai X1, sebagai X2 ya. Dibalik boleh karena nggak ada ketentuan seperti soal di atasnya. Jadi adik-adik, apa akar-akarnya? Ya, mana yang benar? Negatif 7 atau 2/3? Gitu ya. Jawabannya adalah A. Wow. Gampang banget ya. 12 nomor telah kita lewati tanpa terasa ya. Buktinya apa tanpa terasa? Masih semangat ya. Oke adik, 13. Perhatian. Akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 10X ditambah 22 sama dengan 0. Oke, langsung. Artinya apa? A-nya berapa dik? 1 ya, koefisien X kuadrat. B-nya berapa dik? Negatif 10, koefisien X-nya. C-nya konstantanya, berapa itu? 22, gitu ya. Oke, kalau bentuk akar ini saya sarankan aja deh ya, kita pakai rumus ABC. X12 sama dengan apa dek? Min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Oke ya adik-adik, mari kita pakai angka itu. Apa yang terjadi? Set min B min 10 ya, berarti dia adalah 10 plus minus akar dari B kuadrat negatif 10 kuadrat dia adalah 100 min 4AC berarti 4 kali 1 kali 22 gitu ya, dibagi 2A, 2 kali 1 dia adalah 2. Oke adik-adik, sadar nggak di dalam akar itu angka berapa? Berarti kan itu 100 dikurangi 88. Ternyata ini adalah akar 12 ya. Berarti ini akar 12. Kalau 12 kan sama aja 4 kali 3, betul? Berarti apa itu? 2 akar 3. Ya kan? Sehingga bentuk ini menjadi sederhana sekali adik. Yaitu apa? 10 plus minus 2 akar 3. Lalu adik bagi dengan 2. Udah selesai. Tinggal apa? 10 bagi 2 adalah 5 plus minus 2-nya habis ya, akar 3 ya. Artinya apa adik? X1 kita pakai yang plus, berarti 5 ditambah akar 3, atau X2 kita pakai yang min ya, 5 dikurangi akar 3. Mantap ya. 5 plus akar 3 atau 5 min akar 3. Di sini ya disediakan jawabannya. Baik ya. Gimana adik-adik ya? Asik ya adik ya, ternyata asik banget. Nah, 14 sekarang. Adik, panjang alas segitiga ABC adalah X cm. Tinggi segitiga tersebut 4 cm kurang dari panjangnya, ya. Panjang alasnya X cm, nomor 14 itu ya. Langsung aja kita pahami soalnya, bahwa panjang alas ya, biar makin jelas, dia adalah X. Lalu tingginya, perhatikan kalimat ini, 4 cm kurang dari panjangnya. Berarti tentu saja dari X itu dikurangi 4 gitu ya dek ya. Kemudian juga diketahui bahwa luasnya adalah 160 cm persegi. Pertanyaan, berapakah tingginya? Iya, begitu ya. Ini berupa apa tuh adik? Segitiga. Nggak lupa kan apa rumus luas segitiga? Setengah alas kali tinggi. Ya, berarti alasnya itu ini X, ini adalah A-nya, alasnya gitu ya. Luasnya 160, setengah kali alasnya X, tingginya adalah X min 4. Wow ya, terbentuk sebuah apa ini, persamaan kuadrat ya. 2-nya kali 160 berarti apa? 16 kali 2 320 ya. Sudah tidak ada setengah adik, tinggal X kali X. Tentu saja apa? X kuadrat dikurangi X kali 4, 4X. Nah,
nggak sadar ternyata terbentuk sebuah persamaan kuadrat ya. Adik-adik, jadinya apa ini bentuknya? E kuadrat kita buat sini ya, biar sesuai bentuk umum ya. Min 4x pindah ruas berarti min 320 sama dengan 0 gitu ya. Ditanyakan adalah tingginya. Oke, kayaknya ini pemfaktoran enteng banget ya. Kita faktorkan aja yuk. Berarti apa? Ini x nanti sama dengan 0 ya. Jika dijumlah adalah negatif 4 dikalikan adalah negatif 320. Nah, ayo kita mikir, selisihnya cuma 4. Bisa toh? Apa deh? X min 20 ya. Dan situnya X-nya ditambah dengan 16. Coba dilihat. Negatif 20 dengan 16. Betul dijumlah gitu? Iya. Dikalikan 16 kali 2. Cocok banget ya. Ketemu deh. X-nya 20 atau X-nya negatif 16 ya. Nah, dalam masalah ini adik, kita ketemu dua nilai, yang satu positif, yang satunya negatif ya. Karena kita kembalikan X ini adalah panjang alas, maka dalam panjang alas kita tidak kenal angka negatif. Berarti ini namanya TM, tidak memenuhi ya. Maka yang kita pakai bukan yang negatif 16, tapi yang kita pakai adalah 20-nya adik ya. Sementara yang ditanyakan bukan X ya, hati-hati, tetapi tingginya ya. Berarti tinggi sama dengan X dikurangi 4. 20 dikurangi 4 berapa adik? 16 cm. Cakep ya. Jawabannya 16 adik, bukan 20. Hati-hati. Soal ini menjebak sekali ya. Tapi tidak berhasil menjebak The Prams ya. Saudara-saudara, The Prams tidak terjebak ya. Adik-adik juga nggak boleh terjebak. Kenapa? Karena biasanya begitu tahu gini, wah cepet-cepet itu ya. Wah 20 ada, seret. Nah selamat, Anda salah. Hehehe gitu. Tetap adik, ketelitian nomor wahid ya. Nomor 1. Baik. Adik, kita lanjutkan ya di nomor 15. Oke. Ini tentang grafik fungsi kuadrat. Berarti sudah masuk di bab 3 ya. Proporsional sekali ini pembagiannya. Bagus ya. Ya, kita punya fx sama dengan 3 kali x min 2 dalam kurung kuadrat dikurangi 27. Itu memotong sumbu x dan sumbu z di titik berapa? Oke, gimana ini adik-adik? Perhatian ya. Berarti, ya, memotong sumbu x. Ingat, ketika menggambar ya, di materi fungsi kuadrat. Syaratnya apa, Dek? Memotong sumbu x itu. Bahwa kalau memotong sumbu X, maka Z-nya harus 0. Ya, Z itu siapa tahu? Tidak lain ya Fx-nya. Kesini Fx-nya 0. Jadi 0 itu sama dengan 3 kali X min 2 dalam kurung kuadrat dikurangi 27. Ya, 27-nya ke ruas kiri. Itu adalah 3 kali X min 2 dalam kurung kuadrat. Gitu adik, ya. Betul ya? Oke banget. Sehingga ini dicoret. Muncul angka 9. Semua ditarik akar. Ya. Akar dari X min 2 kuadrat berarti X min 2. Akar 9 itu plus minus 3. Ya memang betul ada dua nilai. Berarti nanti X1 adalah, kita pakai yang plus adik, 3 ditambah 2 berarti 5. X2 kita pakai yang negatif. Negatif 3 ditambah 2 berarti negatif 1. Gitu ya. Oke. Muncullah koordinat. Adik, X, Z. Ingat, Z-nya 0 ya, harus sadar. X1 berarti 5, Z-nya 0. Berarti 5,0. Di sini adik, X1 negatif 1, Z-nya 0. Berarti negatif 1,0. Masya Allah, kita sudah temukan. Ya, dia memotong sumbu X di dua titik, yaitu 5,0 dan negatif 1,0. Ya, itu negatif 1,0 dan 5,0. Gitu ya. Kalau kita lihat ini 5,0 bukan negatif 5 ya, enggak. Betul ya? Gitu kan caranya, Adik. 5,0 salah ya. 5,0 oke, negatif 1,0 oke, 5. Nah, dua jawabannya masih oke. Ternyata ya yang bikin soal juga nggak mau diakalin ini ya. Berarti mau tidak mau kita harus lanjutkan langkah kita. Tapi gampang aja tadi ya. Apa, Dik? Memotong sumbu Z berarti gantian X-nya yang harus 0. Adik,
Kalau X-nya 0 berarti Z-nya mari kita lihat. X-nya diganti 0. Jadi 3 dikalikan 0 kurangi 2 negatif 2. Negatif 2 dikuadratkan adalah 4, lalu dikurangi dengan 27. Adik, dia adalah 12 dikurangi 27. Wow, keren. Negatif 15. Ya. X, Z, X-nya 0, Z-nya negatif 15. Set, selesai. Tadi tinggal 2 ini, 0, negatif 15. Nah, sampai deh tujuan kita ya. Yang benar ada di D. Oke, adik, masih semangat, masih strong ya? Iya dong, anak muda harus ya. Sehingga kalau adik semangat, The Prams juga jadi muda kembali, jadi semangat lagi ya. Oke, saran 16, perhatian semuanya. Persamaan sumbu simetri grafik fungsi kuadrat ini adalah apa? Ya, wow, fungsi kuadratnya ini bentuknya masih gimana gitu ya. Kita harus bawa ke bentuk umum dulu, adik. Tidak masalah adik ya, mari kita bawa dulu. Berarti fx itu adalah z sama dengan, ya ini dikuadratkan berarti negatif setengah kurung. Ingat kuadratkan a min b kuadrat, a kuadrat min 2ab plus b kuadrat. A kuadratnya berarti x kuadrat min 2ab berarti 2 kali x kali 4 ya, plus b kuadrat 4 kuadrat, dia adalah 16. Nanti seperti itu ya, menguraikan ini loh adik ya. Pakai rumus kuadrat dalam kurung. Ditambah dengan 2x ya, dikurangi dengan 4. Oke, tetap semangat. Mari, apa yang terjadi? Negatif setengah x kuadrat, betul? Ini negatif kali negatif, berarti positif. 2-nya coret ya, berarti tinggal apa? Ditambah 4x kurangi setengah kali 16, tentu saja 8. Nanti ditambah 2x dikurangi dengan 4. Gitu adik ya? Betul ya? Tidak ada yang salah bukan? Nomor 16. Sehingga jadinya apa ini? Kita sederhanakan adik. Berarti negatif setengah x kuadrat ya. 4 ditambah 2. Dia adalah 6. 6x. Negatif 8 dikurangi 4. Tentu negatif 12. Ini adalah z-nya ya. Nah, sudah ketemu sesuai bentuk umum dari fungsi kuadrat. Ax kuadrat plus bx plus c. Berarti A-nya berapa, Dik? Negatif setengah. B-nya berapa, Dik? 6. C-nya berapa, Dik? Negatif 12. Gitu ya. A-nya negatif setengah ya. B-nya 6, C-nya negatif 12. Ingat, persamaan sumbu simetri ya. The Pram bilang di materi itu ya, dia adalah X sama dengan negatif B per 2A. Gitu aja. Berarti ya sama dengan negatif B. B-nya 6. 2 kali A-nya negatif setengah. Gitu. Ya. Ini negatif, ini negatif. Berarti nanti positif adik ya. 2 kali setengah 1. Habis ya. Berarti 6. Maka inilah persamaan sumbu simetrinya. Saudara-saudari, X sama dengan 6. Wow. Masya Allah. Mudah banget ya. Oke. Set 16 soal berlalu. Tetap semangat adik ya. Ada 4 soal lagi ya. Kalau adik menyimak ini dari awal sampai akhir, wah, insya Allah ya, adik akan jauh lebih siap menghadapi penilaian tengah semester gitu adik ya. Oke, baiklah adik-adik. 17. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan 16x kuadrat tambah 80x ditambah 93 ya. Jika Z sama dengan Fx dan Z sama dengan Gx itu simetris terhadap sumbu X. Ini kata kuncinya. Simetris terhadap sumbu X. Maka koordinat titik balik grafik Y sama dengan Gx adalah. Oke. Makna dari simetris ya. Kalau misalnya Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah dengan C ya. Jika simetris ya, dia akan simetris dengan sebuah fungsi. Di sini adalah Gx ya, Gx ya. Itu tinggal dinegatifkan aja deh. Berarti apa? Negatif Ax kuadrat min Bx min C. Itu saja caranya ya. Sehingga adik-adik, dari Fx-nya sama dengan seperti ini. Karena Gx-nya simetris, maka langsung saya dapatkan bahwa Gx-nya adalah langsung dinegatifkan, negatif 16x kuadrat min 80x min 93.
Nah, langsung deh kita dapatkan bagaimana itu GX-nya ya. Yaitu negatif 16x kuadrat min 80x min 92. Dari sini kan jadi jelas banget ya. Siapa A? Negatif 16. Siapa B? Negatif 80. Siapa C? Negatif 92. Apa tuh yang ditanya? Koordinat titik balik. Ingat XP ya adalah min B per 2A. Langsung kita pakai. Berarti min atau negatif ya. Negatif 80 per 2 kali negatif 16 ya. Ini yang atas ini positif bagi negatif. Berarti negatif ada ya. Ini dicoret. Berapa? Dia adalah 5 ya. Berarti negatif 2,5. 5 per 2 tadi itu? Iya, 2,5 gitu. Sudah ketemu untuk X-nya ya. Negatif 2,5. Salah. Wow, keren. Langsung jawabannya adalah A gitu ya. Untuk ZP adik ada 2 sih. Kamu bisa dengan D per min 4A atau B kuadrat min 4AC per min 4A bisa. Atau bisa ya G dari ya nilai ini negatif 2,5 gitu ya. Oke, dan seterusnya masukkan aja ke sini. Pastinya ya cepet-cepetan jawabannya berapa dik? 7. Lah ini dia ya kan sudah dihitungkan sama yang buat soal. Terima kasih ya Bapak Ibu yang buat soal, kamu baik hati deh ya. Saya nggak perlu menghitung sudah menjawab gitu. Oke adik makin semangat aja. Tapi soalnya hampir habis deh, kita cuma sampai 20 ya. Ini sudah ke 18 ya. Sketsa grafik fungsi kuadrat fx sama dengan itu bagaimana gitu ya adik ya. Oke baiklah adik, bagaimana ini kita suruh milih gambar, apa kita harus menggambar sesuai langkah-langkah kemarin? Tentu saja tidak ya adik-adik. Kita betul-betul menggambar sesuai langkah jika itu soal uraian. Tapi kalau pilihan ganda adik ya, kita pakai triksnya aja ya. Ingat adik, ini seperti ini. A nya berapa adik? Negatif setengah. B nya berapa adik? 8. Kemudian C nya adalah negatif 25. A nya negatif. Ingat kemarin ya, gini kan cara mengingatnya. A nya kurang dari 0. Berarti dia harus apa? Membuka ke bawah ya. Ini loh ya, membuka ke bawah itu berarti harus gini. Semua yang membuka ke atas salah. Mana? Salah. Wow keren. Hanya dengan satu sifat AB salah. Tinggal CD ya, kita lihat apa bedanya gambar C dan D. Kalau C sumbu simetrinya di sebelah kiri sumbu Z berarti negatif. Kalau D sumbu simetrinya di sebelah kanan berarti positif. Padahal persamaan sumbu simetri adalah gampang banget ya. Negatif B per 2A. Kita cek ini positif apa negatif. Kalau positif jawabannya D, kalau negatif jawabannya C, gitu aja ya. Masya Allah, mudah sekali. Negatif B 8 dibagi 2A, 2 kali negatif setengah. Coret ya. Nah, ini berarti positif ternyata adik ya. Karena positif berarti sumbu simetrinya di X positif. D lah jawabannya. C-nya menjadi salah saudara. Gitu ya. Menyakitkan sekali ini ya. Yang sakit bukan yang ngerjakan ya, tapi mungkin yang bikin soal ya. Gitu. Karena disiasati. Oke, selesai 18. Nah, 2 soal terakhir adik ya. Masih bernafas ya. Masya Allah ya. Belum tidur ya. Masya Allah. Boleh minum dulu adik. Oke, baiklah adik-adik. Perhatikan gambar di bawah ya. Persamaan grafik fungsi kuadrat dari gambar tersebut adalah, nah ini, kalau ini adik kita disuruh menentukan persamaannya ya. Kita punya akar-akar. Akar-akarnya ini negatif 2 dan X2-nya adalah 4 gitu ya. Nah, maka persamaannya itu bisa kita tentukan dengan ya sebenarnya kan X min X1 kali X min X2. Karena dia akan sama dengan 0. Tetapi ya, harus hati-hati itu, harus ingat. Di sini itu ada kemungkinan A-nya tidak sama dengan 1. Ya, kalau A-nya sama dengan 1 selesai.
Kayak gini dalam pemfaktoran itu. Tapi ada kemungkinan tidak sama dengan 1 ya. Maka dalam menentukan harus ada A di situ. Ngerti adik ya? Mengapa ada A ya? Ya nanti kalau kita hitung ternyata A-nya 1 ya sudah. Tapi kan ada kemungkinan tidak sama dengan 1 ya. Nah, maka langkah kita berikutnya ya, bagaimana kita itu akan menentukan nilai A. Gitu loh adik ya. Caranya bagaimana? Nah, kita lihat aja memotong sumbu Z. Ini adalah di titik 0,C. Gitu ya. Di titik 0,C dia memotong sumbu Z. Kalau memotong sumbu Z itu kan artinya X-nya sama dengan 0. Mari kita lihat ya. 0,C ini X-nya ya. Ini C itu adalah Z-nya. Berarti C-nya negatif 4. Maka negatif 4 sama dengan ya, X-nya 0 adik. A kali 0 dikurangi min 2. Min jadinya plus ya. Berarti A itu dikalikan 2. Terus ganti. 0 dikurangi 4. Ya. Berarti negatif 4. Itu adik. Ya. Sudah ketahuan ini. Adik. Berarti kita bisa coret. Coret apa? Negatif 4-nya dong. Dicoret. Ini 1. Ya. Maka satu langkah lagi kita temukan bahwa nilai A-nya ternyata adalah setengah. Ternyata bukan 1, hati-hati ya. Sehingga adik, bagaimana bentuk dari fungsi kuadrat itu? Z sama dengan A-nya setengah kurung X dikurangi X1-nya adalah negatif 2, oke, kali X dikurangi X2-nya adalah 4, gitu adik ya. Maka kita punya sama dengan setengah kali X plus 2, gitu adik. Di sini adalah X dikurangi 4, betul ya. Tinggal masalah menyederhanakan saja yuk. Ya, apa jadinya adik? Berarti di sini adalah setengah X begitu. Oke ya, setengah X ditambah setengah kali 2, 1. Ya. Begini, kemudian nanti dikalikan dengan X min 4 gitu ya. Oke adik, ternyata jadinya apa ini? Setengah X kuadrat gitu ya. Ini kali ini dikurangi setengah kali 4. Oke, berarti 2X ya, ganti ditambah 1 kali X dia adalah X, 1 kali negatif 4 berarti min 4 gitu ya. Maka inilah terakhir ya adik, dia adalah setengah X kuadrat gitu ya, min 2 plus 1 ya, tentu saja min 1 min X ya, lalu min 4 nya tetap. Disinilah Z-nya ya. Masya Allah ya. Jangan-jangan ada dik. Mari kita cek. Setengah X kuadrat. Oke. Min X. Ya. Masih ada. Min 4. Ternyata disediakannya di A. Masya Allah. Iya. Adik, soal terakhir ya. Perjalanan kita di 20 nomor sungguh asik ya. Sama sekali tidak melelahkan ya. Sampai terakhir semangatnya masih full ini. Tapi apa boleh buat dek, soalnya sudah habis ya. Ketemu kembali di kesempatan yang lain. Tapi ntar dulu. Gimana? 20 latihan apa dibahas The Prams ya. Kayaknya adik, nah kok aneh ya soalnya? Yang aneh apa? Setelah kena tangan The Prams tidak ada yang aneh oke ya. Apa itu? Diketahui M min N sama dengan 3. Nilai minimum M kuadrat min N kuadrat adalah, wow, bagaimana ini? Ya. Tidak masalah adik, coba ke sini. Oke. Adik-adik, M min 2N sama dengan 3. Berarti M itu siapa? 3 ditambah 2N, betul? Inilah M-nya. Substitusikan ke sini. Berarti M kuadrat. Artinya adalah 3 ditambah 2N dikuadratkan dikurangi dengan N kuadrat. Gitu jadinya ya. Mari kita bereskan dulu bentuk ini. The Prams kok khawatir ya, kita sering mengkuadratkan ini. Jangan-jangan adik-adik nggak familiar dengan ini. Parah banget kalau itu ya. Ingat apa ini? A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat gitu adik ya. Sementara kalau yang min ya tinggal ini minnya begini ya. Jadi tadi udah sering kita lakukan ya. Cuma ini kita pastikan adik sangat mengenal itu. Sekarang kita lakukan lagi langsung ya. 3 kuadrat 9 tambah 2AB, 2 kali 2AB ya, 2 kali 3 kali 2.
2 kali 3, 6 kali 2 adalah 12. Berarti 12N. Ngerti ya? Ditambah B kuadrat, 2N dikuadratkan. 2 dikuadratkan 4, N dikuadratkan ya gini ya. Dikurangi dengan N kuadrat. Wow, ternyata ya. Yang kita dapatkan tetap bentuk ya persamaan kuadrat. Adik, berarti apa ini? 4 dikurangi 1 ya adalah 3N kuadrat tambah 12N gitu ya. Kemudian ditambah 9. Nah, ternyata bentuknya adalah ini. Suatu fungsi kuadrat. Jadi Fn ini. Mengapa bukan Fx? Ya jelaslah. Variabelnya adalah N. Ya. Dia bernilai minimum bagaimana? Bagaimana? Ini bisa bernilai minimum. Adik-adik, yang namanya grafiknya kan parabola. Kalau minimum berarti kita pastikan dia itu begini. Berarti nilai minimumnya tidak lain adalah ini. Ya. Apanya ini? Z di titik baliknya. Ya, gitu ya, Dek ya. Nah, kalau Z di titik baliknya, ingat rumusnya apa? Ada kan? D atau B kuadrat min 4AC dibagi dengan min 4A. Gitu aja ya. Gitu aja repot, Adik ya. B kuadrat 12 kuadrat 144 dikurangi 4 kali A berapa, Adik? 3. C-nya berapa? 9. Negatif 4A, 4 kali 3. Gitu ya. Yuk, makin semangat ya. Ini 144 dikurangi 4 kali 3, 12. 12 kali 3 kali 9, sorry. 12 kali 9. 108 ya. Dibagi dengan negatif 12, saudara-saudara. Yang atas adalah 36. Yang bawah negatif 12. Wow. 36 bagi 12 ya, tapi negatif Adik ya. Negatif 3. Keren. Masya Allah. Ya. Asiknya matematika bersama The Prams ya. Mana negatif 3? Jawabannya adalah A ya. Adik, pertama, kuasai konsep secara dalam. Kedua, ya, warisi triks dan tipnya The Prams ya. Insya Allah, saya doakan adik akan sukses pada PTS semester ganjil tahun ini, begitu ya. Tetap setia dengan The Prams ya, dengan channel-channel video-video bermutunya. Oke, baik, Jenius Mendadak bersama The Prams.